Mengapa isu ijazah Jokowi tiba-tiba menyeret nama Pasar Pramuka? Satu adalah mantan presiden, yang lain pasar obat di Jakarta. Apa kaitannya? Justru karena terdengar tak masuk akal, isu ini jadi bahan perbincangan serius. Ada yang menyebut ijazahnya dicetak ulang di sana. Ada pula yang membantah keras, tapi tak pernah menunjukkan bukti yang terang. Dan selama ijazah itu belum dibuka secara tuntas, jangan salahkan publik jika terus menebak-nebak. Inilah 5 alasan mengapa ijazah Jokowi dan Pasar Pramuka terus jadi sorotan. Pertama, klaim mengejutkan dari mantan kader partai sendiri. Isu ini mencuat bukan karena dibuat viral oleh lawan politik, bukan pula karena dibesar-besarkan media oposisi. Justru sebaliknya, ia mencuat karena diungkap oleh orang yang selama ini dianggap bagian dari keluarga sendiri. Sosok itu adalah Beator Suryadi, mantan aktivis dan tokoh senior PDIP yang pernah berada dalam lingkar kekuasaan. Ia bukan figur sembarangan. Pernyataan dan sikapnya punya bobot tersendiri di mata publik, apalagi ketika menyangkut isu sensitif seperti keaslian ijazah seorang presiden. Beator menyebut secara gamblang bahwa ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka pada tahun 2012. Sebuah klaim yang tidak hanya terdengar serius tapi juga penuh konsekuensi hukum dan moral. Tuduhan ini tidak dilontarkan dalam konteks guyonan politik, tapi dalam nada serius dan disampaikan secara publik. Maka wajar jika masyarakat terperangah. Jika benar ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut kredibilitas, keabsahan syarat pencalonan presiden, dan integritas pejabat publik yang selama ini menjadi panutan nasional. Tentu publik tidak bisa langsung percaya begitu saja. Tapi yang membuat klaim ini tidak bisa diabaikan justru karena siapa yang mengatakannya dan kapan ia mengatakannya. Beator melontarkan pernyataan ini setelah pecahnya konflik internal antara Jokowi dan PDIP yang berujung pada pemecatan Jokowi sebagai kader. Artinya, ada dinamika politik yang sedang mendidih di balik layar. Dan dalam situasi seperti itu, informasi yang dulu ditutup bisa saja mulai dibuka. Entah sebagai bentuk peringatan, pembalasan, atau bahkan pembersihan sejarah. Pertanyaannya, kini bukan hanya soal benar atau salah, tapi kenapa informasi ini baru sekarang disampaikan? Apakah selama ini ada yang ditutupi? Apakah ada semacam kesepakatan diam di masa lalu yang kini pecah karena konflik internal? Inilah pertanyaan-pertanyaan besar yang menghantui masyarakat. Dan semua itu hanya bisa dijawab secara tuntas lewat keberanian membuka kebenaran secara utuh. Lebih dalam lagi, publik mulai mengaitkan motif politik dengan substansi tuduhan. Apakah ini manuver friksi dalam partai atau bagian dari rekonsolidasi elit lama yang merasa tak lagi punya tempat? Apapun jawabannya, yang pasti tuduhan ini membuat publik gelisah. Karena ketika orang dalam partai sendiri mulai berbicara seperti ini, masyarakat mulai meragukan semua hal yang dulu dianggap sudah sah dan final. Dan di tengah kegelisahan itu, nama Pasar Pramuka muncul sebagai elemen yang membingungkan. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir obat dan alat kesehatan tiba-tiba disebut sebagai lokasi pencetakan ijazah presiden. Tidak masuk akal? Mungkin. Tapi justru karena tidak masuk akal, publik semakin penasaran. Mereka mencari koneksi, menggali jejak, dan mulai mengaitkan apa yang tersembunyi di balik kisah ini. Apalagi Pasar Pramuka sempat mengalami kebakaran besar pada akhir 2024 dan kebetulan lokasi yang terbakar adalah area yang dikenal sebagai pusat jasa dokumen cepat. Ketika narasi semacam ini dibiarkan tanpa respons terbuka, publik akan mengisi kekosongan dengan dugaan. Dan dugaan yang tak diklarifikasi akan perlahan berubah menjadi keyakinan sosial. Dalam dunia politik, itulah yang disebut sebagai penghakiman opini. Maka langkah paling rasional, bijak, dan elegan dalam menghadapi isu seperti ini adalah menghadirkan keterbukaan total. Ijazah itu bisa dan harus dibuka. Tunjukkan dokumen fisiknya, sebutkan siapa dosen pembimbingnya, hadirkan arsip akademiknya secara transparan. Karena selama tidak dilakukan, publik akan terus membangun narasinya sendiri. Dan narasi yang dibangun oleh rasa curiga akan lebih keras daripada klarifikasi seadanya. Kedua, lokasi yang tidak masuk akal tapi tetap ramai dibicarakan. Pasar Pramuka dikenal luas sebagai pusat grosir obat-obatan dan alat kesehatan terbesar di Jakarta. Orang datang ke sana bukan untuk urusan pendidikan, apalagi pencetakan dokumen akademik. Tapi di balik lalu lintas alat medis dan farmasi, ada satu sisi yang jarang disorot. Jejeran kios fotokopi, jasa pengetikan, penjilidan, dan percetakan dokumen yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu.
terutama di bagian tepi jalan dan kolong flyover. Banyak warga Jakarta tahu, di sekitar kawasan itulah sering dijumpai biro jasa yang menyediakan dokumen dalam waktu cepat, legal maupun ilegal. Termasuk jasa bikin surat referensi, surat pengalaman kerja, hingga secara terselubung pemalsuan ijazah dan dokumen akademik. Bukan rahasia umum lagi, dan inilah yang menjadi bahan bakar narasi liar ketika Pasar Pramuka disebut-sebut sebagai tempat pencetakan ulang ijazah milik Jokowi. Saat klaim itu pertama kali muncul, banyak yang langsung menolaknya karena terdengar terlalu absurd. Tapi justru karena tidak masuk akal, isu ini menjadi viral. Dalam era media sosial, sesuatu yang aneh dan sulit dicerna justru lebih mudah menyebar. Apalagi masyarakat tidak hanya membaca narasi, mereka ikut bermain puzzle, mencari potongan yang cocok, mengaitkan peristiwa, hingga akhirnya menyusun kesimpulan sendiri tanpa perlu menunggu klarifikasi resmi. Lalu datang satu momen yang memperkuat dugaan, kebakaran besar di Pasar Pramuka pada Desember 2024. Puluhan kios hangus, termasuk yang dikenal menjual jasa dokumen cepat. Publik pun mulai berspekulasi, apakah kebakaran ini murni kecelakaan atau ada yang sedang disembunyikan? Apakah ada jejak yang sengaja dihapus? Ini bukan berarti publik menuduh tanpa dasar, tapi ketika informasi dibiarkan kabur, asumsi akan berkembang lebih cepat daripada fakta. Dan disinilah letak masalah utamanya. Tidak ada keterangan resmi yang membongkar detail, keterkaitan atau menyangkalnya dengan bukti kuat. Tidak ada penyelidikan terbuka soal dugaan keterlibatan kios tertentu. Tidak ada klarifikasi terverifikasi soal sejarah ijazah yang dituduhkan itu. Yang ada hanya bantahan lisan dan pengalihan isu. Dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa disalahkan jika publik mulai berpikir liar? Ketika narasi makin rumit, tapi jawaban tetap dangkal, maka masyarakat akan membentuk logikanya sendiri. Dan itulah yang membuat isu ini terus hidup. Justru karena lokasi ini terkesan mustahil, klarifikasinya harus lebih masuk akal. Jangan biarkan masyarakat menghubung-hubungkan fakta yang tidak pernah diluruskan. Karena jika dibiarkan terlalu lama, kisah yang absurd bisa berubah menjadi keyakinan massal. Dan itu jauh lebih berbahaya bagi kepercayaan publik. Maka cara paling elegan untuk menghentikan semua spekulasi adalah bukalah ijazah itu secara utuh, jujur, dan dapat diuji bersama. Hanya dengan itulah logika bisa kembali berdiri tegak dan kecurigaan perlahan bisa berhenti. Ketiga, klarifikasi setengah hati bikin publik makin penasaran. Salah satu alasan utama mengapa isu ini terus bertahan dalam ruang publik bukan karena rakyat terlalu curiga, tapi karena penjelasan yang disampaikan terasa setengah hati, formal, singkat, dan tidak menyentuh pertanyaan paling mendasar. UGM memang pernah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Tapi publik tidak hanya menunggu pernyataan. Mereka menunggu penjelasan apa yang membuatnya sah, siapa yang mengesahkan, bagaimana prosesnya, dan apakah semua data pendukung bisa diverifikasi bersama secara terbuka. Anehnya, setiap kali pertanyaan mendetail muncul, yang diberikan hanyalah jawaban formal, bahkan cenderung defensif. Tidak ada publikasi dokumen resmi yang dapat diuji publik. Tidak ada sesi terbuka untuk memverifikasi nama dosen pembimbing, daftar sidang skripsi, atau catatan kehadiran akademik. Padahal, dalam dunia akademik, hal-hal semacam itu sangat mudah ditelusuri, jika memang semua prosesnya berjalan sebagaimana mestinya. Yang lebih membingungkan publik adalah ketidaksesuaian narasi. Jokowi menyebut nama dosen pembimbing secara langsung, tapi dosen yang bersangkutan Pak Kasmujo justru membantah keras bahwa ia pernah membimbing Jokowi, baik secara formal maupun informal. Ia bahkan menyebut tidak pernah bertemu atau mengenal Jokowi sebagai mahasiswa. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tapi benturan antara dua klaim yang tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Dan dalam ruang kosong itulah spekulasi tumbuh. Apalagi muncul pula nama Pasar Pramuka dalam tuduhan yang menyebut ijazah dicetak ulang di sana pada tahun 2012. Jika pernyataan semacam ini tidak dijawab dengan transparansi total, maka publik akan merasa bahwa memang ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Dan rasa curiga yang dibiarkan mengendap akan berubah menjadi keyakinan sosial yang jauh lebih sulit diredam. Klarifikasi yang setengah matang justru membuka ruang tafsir liar. Masyarakat merasa dibiarkan menyusun teka-teki sendiri tanpa panduan dari lembaga resmi. Setiap celah narasi diisi oleh dugaan. Setiap ketidaksesuaian ditangkap sebagai celah kebohongan.
Dan dalam era digital yang serba cepat ini, opini lebih kuat daripada klarifikasi singkat yang tidak berdasar pada bukti terbuka. Maka yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan ijazah itu sah, tapi penjelasan lengkap, terbuka, dan bisa diuji. Jangan biarkan publik terus membangun cerita alternatif hanya karena ruang klarifikasi dibiarkan kosong. Itulah cara terbaik menutup ruang spekulasi dan mengembalikan kepercayaan. Keempat, bukti tak pernah diperlihatkan, tapi isu terus dibantah. Yang membuat masyarakat semakin bingung sebenarnya bukan isi tuduhannya, melainkan cara penanganannya yang tidak proporsional. Publik mempertanyakan, jika tuduhan itu salah, mengapa tidak dibantah dengan data yang meyakinkan? Kenapa tidak ada upaya menghadirkan dokumen asli atau salinan resmi yang bisa diverifikasi secara terbuka oleh publik dan institusi independen? Hingga hari ini, tak pernah ada satupun dokumen fisik yang ditunjukkan langsung ke publik, baik dalam bentuk arsip resmi, lembar ijazah fisik, transkrip akademik, maupun rekaman proses wisuda atau data sidang skripsi. Tidak ada juga konferensi terbuka yang menghadirkan pihak kampus, dosen pembimbing, dan tokoh akademik yang benar-benar pernah terlibat. Yang ada hanyalah pernyataan lisan. Itu hoaks, semuanya sudah sah, atau tidak perlu ditanggapi. Padahal publik tidak hanya butuh pengakuan, tapi pembuktian. Sebab dalam demokrasi, pejabat publik bukan hanya harus benar, tapi juga harus terlihat benar. Ketika mereka dipertanyakan soal latar belakang akademiknya, respons yang dibutuhkan bukanlah kemarahan, tetapi keberanian untuk membuktikan. Dan justru disinilah letak krisis kepercayaan. Yang ditampilkan adalah penolakan tanpa bukti pembanding. Seolah cukup mengatakan tidak benar, tanpa pernah menjelaskan yang benar itu seperti apa. Situasi ini menciptakan ruang gelap dalam kesadaran publik. Setiap ketidakhadiran bukti memberi tempat bagi tafsir liar. Dalam ruang hampa informasi, spekulasi tumbuh tanpa kendali. Apalagi ketika masyarakat mendengar bahwa pasar pramuka, tempat yang tak lazim dalam konteks pendidikan, ikut disebut dalam klaim pencetakan ulang ijazah. Jika tidak dijelaskan dan dibantah dengan transparansi yang menyeluruh, maka wajar jika asumsi liar terus berkembang. Apalagi narasi pasar pramuka tidak hanya menyentuh sisi absurd, tapi juga menyentuh emosi kolektif. Lokasi itu dikenal dengan dua wajah, legal sebagai pusat alat kesehatan, dan di sisi lain dikenal pula memiliki biro jasa dokumen, beberapa bahkan ilegal. Maka ketika klaim bahwa ijazah dicetak ulang di sana tersebar, publik langsung memiliki kerangka logika yang, meski rapuh, tampak realistis. Dan selama tidak ada pembanding berbasis data, narasi yang lemah pun bisa terlihat masuk akal. Karena itu, langkah yang paling sehat bukanlah terus menyangkal tanpa dasar, melainkan membalikan keraguan dengan fakta. Buka ijazah itu, hadirkan data, libatkan institusi yang kredibel. Karena semakin lama bukti ditahan, semakin dalam masyarakat masuk dalam spekulasi. Dan yang paling penting, jika kasus ini tidak segera dituntaskan secara terbuka dan meyakinkan, maka jangan salahkan masyarakat bila mereka akhirnya menebak-nebak sendiri. Ketika negara bungkam, publik bicara. Ketika bukti tak ditunjukkan, imajinasi yang akan mengambil alih. Maka sebelum dugaan berubah jadi keyakinan massal, lebih baik selesaikan semuanya dengan terang. Transparansi bukan kelemahan, tapi satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan. Kelima, publik merasa ada yang disembunyikan. Di balik viralnya isu ini, ada satu hal yang makin menguat dari hari ke hari, yaitu perasaan kolektif bahwa publik tidak diajak bicara secara jujur dan terbuka. Tuduhan soal keaslian ijazah bukan muncul dalam ruang hampa. Ia lahir di tengah kegelisahan masyarakat terhadap para elit yang sering merasa tak perlu menjelaskan apapun kepada rakyat. Padahal, dalam sistem demokrasi, kepercayaan rakyat adalah fondasi utama, bukan aksesori yang bisa diabaikan. Maka wajar jika publik mulai merasa ada yang disembunyikan. Bukan hanya karena tuduhan itu terdengar serius, tapi karena jawaban dari pihak-pihak terkait justru terlalu sederhana, terlalu singkat, dan terlalu defensif. Lembaga seperti UGM hanya memberikan pernyataan satu arah tanpa membuka dokumen-dokumen pendukung. Sementara elit politik, termasuk pejabat negara, lebih memilih diam atau menyebutnya tidak penting untuk diladeni. Sikap semacam inilah yang justru menumbuhkan persepsi buruk di masyarakat. Yang dipertanyakan publik bukan hanya dokumen fisiknya, tapi kenapa negara dan institusi terkait tidak berani membuka secara utuh jika memang tidak ada yang perlu disembunyikan.
Kenapa nama dosen pembimbing yang disebut langsung oleh Jokowi malah membantah keterlibatan? Kenapa arsip akademik tidak dibuka secara publik dan netral? Ketika semua pertanyaan besar ini hanya dibalas dengan gestur menutup diri, maka jangan heran jika kecurigaan berubah menjadi keyakinan. Apalagi jika dikaitkan dengan lokasi yang sejak awal terdengar ganjil, Pasar Pramuka. Di mata publik, tempat ini bukan sekadar pusat alat kesehatan, tapi juga dikenal memiliki jejak jasa-jasa dokumen tidak resmi. Ketika tempat seperti itu disebut dalam narasi ijazah, dan kebetulan pula mengalami kebakaran besar pada akhir 2024, publik tidak punya pilihan lain selain menyambung-nyambungkan titik-titik yang tak dijelaskan oleh negara. Mereka bertanya, kebetulan atau memang ada yang sengaja dikaburkan? Karena tanpa klarifikasi resmi yang meyakinkan, imajinasi publiklah yang akhirnya menguasai ruang logika. Dan imajinasi kolektif yang dibentuk dari kekecewaan jauh lebih sulit dibendung ketimbang sekadar isu viral biasa. Oleh karena itu, jika isu ini terus dibiarkan tanpa pembuktian terbuka, jangan salahkan masyarakat jika mereka merasa ditipu, dicurangi, atau dibiarkan hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Kepercayaan itu tidak tumbuh dari diamnya eliti, tapi dari keberanian mereka membuka diri kepada publik. Mengungkap ijazah ini secara terbuka dan final bukan hanya soal membungkam tuduhan, tapi soal menghormati rakyat yang punya hak untuk tahu. Hanya dengan cara itu, negara bisa membuktikan bahwa tak ada yang disembunyikan dan bahwa kebenaran memang masih dihargai di Republik ini. Inilah 5 alasan kenapa isu ijazah Jokowi dan Pasar Pramuka masih terus ramai dibahas. Bukan karena rakyat suka mencurigai, tapi karena kejujuran belum ditunjukkan secara nyata. Ketika keterbukaan digantikan dengan diam, maka wajar jika tafsir liar bermunculan. Dan ketika ada lokasi sensitif seperti Pasar Pramuka ikut disebut, tapi tak pernah dibersihkan narasinya, maka dugaan publik akan terus berkembang. Satu-satunya cara menghentikan ini semua adalah dengan keberanian mengungkap ijazah secara utuh, terbuka, dan bisa diuji kebenarannya di hadapan publik. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk mengakhiri semua kecurigaan yang terus menghantui. Monggo yang mau menang